Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang dalam pembelajaran daring bahasa Arab untuk kelas 12 semester yang kedua. Kali ini kita akan membahas materi bab yang kelima, Ad-Darsul Khamis, bab yang kelima, terkait dengan materi Al-Qaidah atau tata bahasa. Kali ini kita akan membahas tentang fi'il mudhari', al-fi'lul mudhari', al-marfu' wal mansub wal majzum, yaitu fi'il mudhari' yang hukumnya adalah marfu', kemudian mansub dan majzum. Sebelum kita bahas materi ini, terlebih dahulu silahkan kalian simak kompetensi dasar atau KD yang harus kalian kuasai. Kompetensi dasar yang harus dikuasai ada pada KD 3.9 dan KD 4.9. Kemudian pada KD 3.10 dan 4.10 silahkan kalian simak lebih lanjut KD yang harus dikuasai. Kemudian pada indikator pencapaian, pada KD 3.9.4 menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi fi'il mudhari'. Kemudian 3.9.5 mengganti fi'il madhi menjadi fi'il mudhari' dalam kalimat. Kemudian pada peta konsep, muatan materi yang harus dikuasai mencakup gramatikal yang terkait dengan fi'il mudhari' marfu', fi'il mudhari' mansub, dan fi'il mudhari' majzum. Baik, sekarang kita akan masuk materi yang akan kita bahas. Silahkan kalian perhatikan tabel contoh berikut ini. Pada tabel kalian lihat ada fi'il mudhari' dalam keadaan marfu', kemudian fi'il mudhari' dalam keadaan mansub, dan fi'il mudhari' dalam keadaan majzum. Kita ambil contoh yang pertama, ada fi'il mudhari' yufakkiru. Fi'il mudhari' yufakkiru dalam jabatannya dalam keadaan marfu'. Lihat tabel yang pertama, yufakkiru talibu fid dars. Siswa itu memikirkan pelajaran. Yufakkiru itu adalah fi'il mudhari' dari kata fakkara yufakkiru, dan hukumnya marfu' karena dia tidak didahului oleh amil atau faktor yang menasabkan atau amil atau faktor yang menjazamkan. Fi'il mudhari' ini adalah fi'il mudhari' yang hukumnya marfu'. Kemudian perhatikan kolom fi'il mudhari' yang mansub. La budda lit-talibi an yufakkira fid dars. La budda lit-talib, seorang siswa harus an yufakkira, memikirkan, fid dars. Perhatikan kata yufakkira, baris akhirnya adalah baris fathah karena dia didahului oleh huruf an. Huruf an itu merupakan salah satu dari huruf nasab. Maka fi'il mudhari' yang berada setelah huruf nasab disebut fi'il mudhari' yang hukumnya mansub. Mansubnya dengan tanda baris akhir fathah, an yufakkira. Kemudian perhatikan kolom bagian fi'il mudhari' majzum. Lam yufakkir at-talibu fid dars. Siswa itu tidak berpikir tentang pelajaran. Perhatikan kata yufakkir, di situ baris akhirnya adalah sukun atau baris mati karena didahului oleh salah satu huruf jazam, yaitu lam. Huruf lam ini yang membuat fi'il mudhari' menjadi majzum. Tanda majzumnya dengan baris akhir sukun atau baris mati, maka dibaca lam yufakkir, tidak berpikir. Nah, itu contoh perubahan dari fi'il mudhari' marfu' menjadi mansub dan majzum. Sekarang perhatikan contoh bagian 2. Yaghdaribu talibu fi Misra. Siswa itu
ingin pergi ke Mesir atau berkelana ke Mesir. Kemudian arada talibu ayyaghdariba fi Misra. So itu ingin berkelana ke Mesir. Lam yaghdharib at-talibu fi Misra. So itu tidak berkelana ke Mesir. Perhatikan kata yaghdharibu hukumnya marfu, an yaghdhariba hukumnya mansub, kemudian lam yaghdharib hukumnya adalah majzum. Kemudian kata yusyariku talibu fil mubarat hukumnya adalah marfu karena dia berada di awal dan tidak terpengaruh oleh huruf nasab dan huruf jazam. Kemudian yusyarika karena ada huruf an maka menjadi an yusyarika. Kemudian lam yusyarik baris akhirnya sukun karena dia tidak oleh huruf lam. Dan yang berikutnya yaktubu talibu ad-darsa. Yaktubu hukumnya adalah marfu, la budda lit talibi ay yaktuba ad-darsa. Yaktuba hukumnya adalah mansub. Kemudian lam yaktub at-talibu ad-darsa. Yaktub hukumnya adalah majzum. Kemudian terakhir yamshi at-talibu ila madrasatihi. Yamshi hukumnya adalah marfu. Kemudian yuridu at-talibu an yamshiya ila madrasatihi. Yamshiya hukumnya adalah mansub. Kemudian lam yamshi at-talibu ila madrasatihi. Yamshi hukumnya adalah majzum dengan membuang huruf illat ya. Jadi di sini tidak sukun tapi adalah membuang huruf illat. Nah, ini tanda dari majzum salah satunya adalah membuang huruf illat. Ini contoh-contoh yang terkait dengan pembahasan kita tentang fi'il mudhari mansub, fi'il mudhari majzum, dan fi'il mudhari marfu'. Sekarang kalian perhatikan kaidah berikut ini. Al-fi'lul mudhari' huwa al-fi'lul ladzi yadullu ala waqi'atin aw hadatsin yajri fi zamanil hali wal mustaqbal. Fi'il mudhari itu adalah fi'il yang atau kata kerja yang menunjukkan peristiwa terjadinya sesuatu pada saat sekarang atau yang akan datang. Istilah dalam bahasa Inggris adalah bentuk present tense atau future. Wa yubda'u daiman bi ahrufil mudhara'ah. Nah, fi'il mudhari ini selalu diawali dengan huruf mudhara'ah, yaitu alif, ya, nun, dan ta. Alif, nun, ya, dan ta biasanya disingkat dengan anita. Itu adalah huruf mudhara'ah namanya. Nah, dalam wazan ilmu sharaf, fi'il mudhari itu ada beberapa wazan atau pola tergantung dari fi'il madhinya. Nah, kalau kalian ketemu fi'il madhi fa'ala, maka fi'il mudhari'nya bisa yaf'alu, yaf'ulu, atau yaf'ilu. Ada 3 alternatif. Kalau fa'ila itu ada 2, yaitu fa'ila yaf'alu atau fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu atau fa'ila yaf'ilu. Kalau fa'ula, maka fi'il mudhari'nya hanya ada 1, yaitu yaf'ulu. Ini diingat wazannya. Kalau kalian mengambil contoh wazan yaf'alu, kita tasrifkan ke 14 bentuk dhamir fi'il mudhari itu. Kalau kita hafal, kalian lihat di tabel. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, taf'alu, naf'alu. Itu tasrif dari fi'il mudhari'. Ini harus dihafalkan terlebih dahulu dengan memperhatikan dhamirnya masing-masing ya. Kalau kita coba sekarang tasrif fi'il mudhari' bentuk yang lain, misalnya dari kata yaftahu. Yaftahu itu berasal dari wazan fa'ala yaf'alu, fataha yaftahu. Berarti fi'il mudhari'nya adalah yaftahu. Kita coba tasrifkan yaftahu, yaftahu, yaftahani, yaftahuna.
Taftahu taftahani, yaftahna. Taftahu taftahani, taftahuna taftahina, taftahani, taftahna. Aftahu naftahu. Kalau kita tasrifkan fi'il yaftahu. Kemudian kita coba kata yadribu. Yadribu ini kalau kita tasrif dari wazan daraba yadribu, berarti fa'ala yaf'ilu, daraba yadribu. Kita coba yadribu. Yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, tadribani, yadribna. Tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna. Adribu, nadribu. Nah, itu kalau yadribu. Sekarang kita coba yakrumu. Yakrumu itu dari kata wazan karuma yakrumu, berarti faula yaf'ulu. Yakrumu, yakrumani, yakrumuna. Takrumu, takrumani, yakrumna. Takrumu, takrumani, takrumuna, takrumina, takrumani, takrumna. Akrumu, nakrumu. Nah, demikian cara mentasrifnya. Kalian rajin-rajin berlatih dengan kosakata atau mufradat fi'il yang lain. Coba tasrifkan bentuk-bentuk fi'il mudhari. Kalau kalian melihat wazan tasrif fi'il mudhari itu ada yang sulasi, mazid, ada yang sulasi mujarrad ya. Ada sulasi mujarrad yang hanya 3 huruf saja, ada sulasi mazid. Nah, fi'il mudhari itu ada beberapa wazan yang tambahan ya, bukan berasal dari wazan mujarrad. Tambahan lebih dari 3 huruf, ditambah 1 huruf atau 2 huruf atau 3 huruf. Nah, secara globalnya bisa kalian lihat tabel berikut ini. Fi'il mudhari itu ada yang wazannya. Kalau fi'il madhinya af'ala, berarti fi'il mudharinya adalah yuf'ilu. Kalau fa'ala, yuf'ilu. Kalau fa'ala, yufa'ilu. In fa'ala, yanfa'ilu. Ifta'ala, yafta'ilu. If'alla, yaf'allu. Tafa'ala, yatafa'alu. Tafa'ala, yatafa'alu. Istaf'ala, yastaf'ilu. If'ala, yaf'alu. Nah, itu beberapa wazan fi'il mudhari. Ini bisa ditasrif menjadi 14 bentuk perubahan sesuai dengan dhamirnya masing-masing. Nah, ini perlu pembahasan yang lebih lanjut lagi. Nah, fi'il mudhari itu tanda marfu'nya, ya, tanda rafa'nya yang pertama adalah dhammah, yang kedua dengan menetapkan huruf nun. Kemudian tanda mansubnya dengan nasab, dengan fathah atau dengan membuang huruf nun. Kemudian tanda majzum dengan huruf sukun, dengan sukun ya, baris sukun. Kemudian membuang huruf nun dan membuang huruf illat. Ini secara garis besar tanda atau alamat dari fi'il mudhari yang rafa, shaf dan jazam. Nah, ada beberapa huruf yang membuat fi'il mudhari itu menjadi nasab atau mansub. Nah, dan disebut dengan adawatun nasbi. Ada huruf-huruf yang berikut ini: an, kemudian lan, izan, kai, lamut ta'lil atau lamu kai, lamul juhud atau lamut taukid, lamut ta'kid, waw al-ma'iyah, fa'an as-sababiyah, hatta, summa, dan au. Kita akan coba bahas lebih lanjut huruf-huruf nasab berikut ini. Contoh penggunaan huruf nasab an. Nahnu nuridu an narji'a. Kami ingin pulang. Perhatikan huruf an adalah huruf nasab. Kemudian fi'il mudhari yang terletak setelah huruf nasab yaitu narji'a. Tanda nasabnya adalah fathah, baris fathah. Kemudian contoh huruf lan. Lan artinya adalah tidak akan. Lan yanjahal kaslanu. Tidak akan beruntung orang yang malas. Lan huruf nasab, yanjaha fi'il mudhari mansub dengan fathah. Kemudian izan.
Izan artinya adalah kalau begitu. Izan tanjaha. Kalau begitu pasti kamu lulus. Ini merupakan jawaban dari pernyataan sebelumnya. Jika kamu rajin belajar, izan tanjaha, maka kamu akan lulus. Kemudian huruf kai. Akaltul khubza kai la aji'a. Saya makan roti agar aku tidak lapar, agar saya tidak lapar. Huruf kai di situ merupakan huruf nasab. Aji'a fi'il mudhari mansub dengan fathah. Kemudian li disebut dengan lam ta'lil atau lam kai. Contoh jitu li ata'allama. Aku datang untuk belajar. Li artinya adalah untuk, menyatakan tujuan. Berikutnya li disebut lamul juhud atau lamut ta'kid. Contohnya adalah maka Allahu liyu'azzibahum. Allah tidak akan menyiksa mereka. Liyu'azzibahum. Li lamul juhud ini biasanya didahului oleh makana, diawali oleh frase negatif makana, artinya tidak akan. Atau bisa juga lam yakun. Contoh lam yakunillahu liyaghfira lahum. Li di situ adalah lamul juhud, didahului oleh lam yakun, artinya Allah tidak akan mengampuni mereka. Kemudian huruf waw merupakan salah satu huruf nasab. Contoh misalnya la tanha an khuluqin wa ta'tiya misluhu. Janganlah kau melarang berbuat yang tercela sementara kamu melakukannya. Wa di sini adalah wa al-ma'iyah, disebut wa al-ma'iyah yang menyatakan kebesertaan. Atau wa ta'tiya misluhu, sedangkan kamu, sementara kamu. Kemudian berikutnya fa as-sababiyah. Contoh ijtahid fatanjaha. Bersungguh-sungguhlah maka kamu akan sukses. Fatanjaha merupakan sebab, fa sababiyah namanya. Kemudian au uzakiru jami'a durusi au ahfazaha. Aku mengulang semua pelajaranku sampai hafal. Jadi au di sini maknanya adalah sampai. Kemudian hatta la tatakallamu hatta tantahiyal khutbah. Jangan kamu ngobrol sampai selesai khutbah. Hatta merupakan adawatun nasbi juga. Kemudian summa yardal jabbanu bil hawani summa yaslama. Dia menyenangkan si pengecut dengan penghinaan kemudian melepaskannya. Summa di sini adalah masuk adawatun nasbi. Berikutnya kita masuk pembahasan adawatul jazmi, huruf-huruf jazam yang menjazamkan fi'il mudhari. Itu ada disebut dengan adawatul jazmi. Ada yang menjazamkan satu fi'il, ada yang menjazamkan dua fi'il. Kita lihat yang menjazamkan satu fi'il ada 4 huruf. Yang pertama adalah lam. Lam artinya tidak. Kita bercontoh lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Lam huruf jazam, yalid itu merupakan fi'il mudhari majzum dengan tanda sukun. Walam yulad juga fi'il mudhari yang majzum dengan tanda baris akhir adalah sukun. Kemudian lamma ini artinya belum. Zahabal waladu walamma ya'ud. Anak itu pergi dan belum kembali. Lamma artinya belum. Kemudian lamul amri, lam yang digunakan untuk memperhalus perintah. Liyakul, hendaklah dia makan. Li di sini adalah lamul amri. Kemudian la an-nahiyah, la yang digunakan untuk melarang. La tajlis, jangan kamu duduk. Nah, 4 huruf ini merupakan menjazamkan satu fi'il mudhari. Lam yalid, lam yulad, lamma ya'ud,
liyakul, la tajlis. Itu adalah fi'il mudhari yang majzum. Kemudian ada fi'il mudhari yang ada adawatul jazmi yang menjazamkan dua fi'il. Sini kita coba secara ringkas. Yang pertama adalah huruf in. In tajtahid tanjah. In artinya adalah jika. Tajtahid itu fi'il mudhari yang majzum, satu fi'il mudhari. Kemudian tanjah itu fi'il mudhari yang kedua yang juga hukumnya adalah jazam. Jadi dua menjazamkan dua fi'il ini ya. Jika kamu sungguh-sungguh pasti kamu lulus. In tajtahid tanjah. Kemudian ma taf'al syarran tandam. Ma apapun kejahatan yang kau lakukan pasti kau akan menyesal. Kemudian mata tazhab azhab. Mata artinya kapan saja kamu pergi pasti aku akan pergi. Kemudian aina artinya dimanapun. Aina tazhabul ummu tazhab Maryam ma'aha. Dimanapun ibu pergi pasti Maryam pergi bersamanya. Contoh berikutnya, kaifama tu'amil sadiqaka yu'amilka. Kaifama artinya bagaimana saja kau bergaul dengan temanmu, demikian pula temanmu akan bergaul denganmu. Kemudian anna yazhabul abu yazhab ali ma'ahu. Kemana saja bapak pergi pasti Ali bersamanya. Kemudian man ya'mal su'an yujzabi. Man barang siapapun berbuat kejahatan pasti mendapat balasan. Kemudian mahma tubutin tuzhirhul ayyam. Setiap kali kau sembunyikan pasti akan tampak hari lainnya. Mahma artinya adalah setiap kali. Kemudian ayyana tahsun sariratuka tuhmad siratuka. Kapanpun baik hatimu pasti akan diuji kelakuanmu. Kemudian ayyu kitabin taqra tastafid. Buku apapun, buku manapun yang kau baca pasti bermanfaat. Kemudian haitsuma tanzula tukrama. Haitsuma di mana saja kamu berdua singgah pasti dihormati. Nah, demikian pembahasan tentang fi'il mudhari majzum dan mansub dengan huruf jazam dan huruf nasab. Sekarang silakan kalian simak tutorial cara menjawab pertanyaan terkait dengan bahasan yang kita pelajari bersama. Latihan yang pertama, mengisi titik-titik yang kosong dengan berupa fi'il mudhari yang disesuaikan dengan kedudukan dalam kalimat. Apakah nanti fi'il mudhari mansub, marfu atau majzum. Perhatikan fi'il madhi yang ada di dalam kurungnya. Kita lihat contoh. Anas yusyariku fi amaliyat ta'lim. Dalam kurung syaraka. Syaraka kita tasrifkan menjadi fi'il mudhari menjadi yusyariku. Jadi Anas yusyariku fi amaliyat ta'lim. Sekarang nomor 1. Saleh bla 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 bi ikmalil wajibati ma'a akhihi. Qama berarti fi'il mudharinya adalah yaqumu. Kita letakkan dalam pernyataan tersebut Saleh yaqumu bi ikmalil wajibat ma'a akhihi. Yuridu Hasan an bla 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 bi jami'atil Azhar iltahaqa. Berarti kita letakkan fi'il mudhari'nya iltahaqa adalah yaltahiqu. Karena terletak setelah huruf an, perhatikan maka menjadi baris akhirnya nasab atau mansub menjadi an yaltahiqa. Nomor 3, Hisham lam bla 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 fil iltihaq bil jami'ah fakkara. Fakkara kita tasrif fi'il mudhari'nya adalah yufakkiru. Kemudian karena ada lam di situ menjadi jazam lam yufakkir. Nomor 4, at-ta'lim fil jami'ah bla 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 bi istikhdami teknologia irtabata. Jadi yartabitu. Nomor 5, labudda li talib al-jami'i min an bla 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 fi tahdidi ta'allumihi. Istaqalla kita tasrif menjadi yastaqillu. Karena ada an jadi an yastaqilla. Nomor 6, bla 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 at-talibul jami'i 'ala al-khibrat wal maharat al-amaliyah. Hasala kita tasrifkan fil mudhari'nya menjadi yahsulu. Nomor 7, lam bla 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 Ahmadu ma'a abihi fi amril iltihaq bil jami'ah. Tahaddatsa kita menjadikan fi'il mudhari menjadi yatahaddatsu. Kemudian ada lam yatahaddas.
Nomor 8, at-ta'lim qabla al-jami'ah lam bla 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 kasiran ila tatbiq al-amali wal intaj da'a. Kita jadikan fi'il mudhari menjadi yad'u, masuk lam yad'u. 9, asyab fi ta'allumihi al-jami'i lam bla 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 bi fahmin nazariyati fa hasbu iktafa. Kita masukkan menjadi yaktafi, karena ada lam jadi dibuang huruf ilatnya menjadi lam yaktafi. Nomor 10, najahu talibi ya'tamidu ala an bla 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 hadafuhu wa huwa lam bla 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 ala ghairihi. Ada kata haqqa dan i'tamada. Haqqa menjadi an yuhaqqiqa, kemudian lam ya'tamid, karena dari kata i'tamada ya'tamidu menjadi ya'tamid karena ada lam. Nah, begini cara menjawab latihan soal terkait dengan fi'il mudhari. Demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Setelah hilaf mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.